Halo guys, selamat datang kembali di channel Cerita Singkat. Kali ini, kita akan mengupas tuntas serial baru berjudul Lioness Season 3. Mulai dari konspirasi intelijen tingkat tinggi, sampai pertempuran parit brutal melawan pasukan Rusia dan Korea Utara. Penasaran kan gimana serunya? Tonton videonya sampai habis ya. Everyone's watching on this. 2 minutes to target. Cerita diawali dengan cuplikan singkat kilas balik berbagai konflik global yang menegangkan. Mulai dari penculikan anggota Kongres hingga operasi rahasia tim Lioness. Setelah suasana tegang itu, alur berpindah ke suasana rumah tangga Joe yang tampak tenang dan hangat. Di pagi hari yang sangat dingin, Joe mencoba memulihkan fisiknya dengan berolahraga di gymnya. Suasana keluarga berlanjut di meja makan saat Joe dan suaminya, Neil, berkumpul bersama anak-anak mereka, Kate dan Charlie. Montpellier. That's easy. Mereka saling melontarkan pertanyaan konyol seputar ibu kota negara bagian dan soal matematika. Joe yang biasanya berhadapan dengan misi berbahaya, kini menikmati momen menjadi ibu rumah tangga normal dengan jam kerja teratur. See you ladies tonight. Di tempat lain, pimpinan CIA, Kathleen Meade, sedang berbincang santai dengan suaminya mengenai situasi dunia, propaganda media, pengaruh dana asing di universitas-universitas Amerika, hingga ancaman kecerdasan buatan. At our universities, when you're surprised he is dying? Talking about AI. Di tengah perbincangan itu, Joe menelpon Kathleen saat dia baru saja mau berangkat kerja untuk menanyakan kabar pengarahan keamanan. Namun di tengah percakapan, mobil Joe mendadak ditabrak dan dia disergap secara brutal oleh pihak tak dikenal di tengah jalan. Joe berusaha melawan sambil berteriak di telepon, membuat Kathleen panik dan langsung mengaktifkan protokol darurat untuk melacak lokasi terakhir Joe. Adegan mundur ke 6 bulan sebelumnya, Kathleen menggelar pertemuan rahasia di area kampus Georgetown. Approach Kyle at a bar. What bar? The Nick, she's FISU, worked her way into Russia's SVR. So what does she have? Pretty. Joe dan timnya diam-diam menemui seorang informan perempuan bernama Alexandra, agen ganda Ukraina yang berhasil menyusup ke badan intelijen Rusia. Then they watch you. We've been looking for. Alexandra sebelumnya mendekati salah satu tim CIA di sebuah bar karena mengetahui pergerakan mereka. Dalam pertemuan rahasia tersebut, Alexandra menceritakan bahwa ia memiliki lokasi pasti dari Alexei Yurimov, seorang tokoh intelijen senior Rusia yang dikenal sebagai tangan kanan kepercayaan Putin. For you. Field. Recruitment and infiltration. Alexandra menawarkan informasi itu agar pihak Amerika bisa menangkap Yurimov hidup-hidup di garis depan pertempuran dan menggunakannya sebagai posisi tawar politik yang sangat kuat. Joe bersikap sangat hati-hati dan curiga, namun Alexandra menegaskan bahwa menangkap Yurimov akan mengubah peta permainan bagi mereka semua. Alexandra kemudian memberikan sebuah nomor kontak sementara yang hanya aktif selama seminggu jika pihak CIA berminat mengambil resiko tersebut. Setelah pertemuan itu, Joe kembali ke timnya dan menyampaikan keputusan bahwa mereka akan berangkat ke Ukraina. Berita ini disambut dengan keluhan dan rasa terkejut oleh anggota timnya Bobby dan Tukaps yang tidak menyangka akan dikirim ke medan perang terbuka. Alur cerita kemudian berpindah langsung ke medan perang, Donetsk, Ukraina yang sangat mencekam. Pemandangan dipenuhi oleh reruntuhan, asap tebal, dentuman artileri yang tiada henti, suara bising drone di udara, serta baku tembak sengit di area garis depan. Joe dan timnya akhirnya tiba di sebuah bunker pertahanan militer di garis depan.
Di sana mereka bertemu dengan Amber dan tim operator khusus pimpinan Cody. Amber menjelaskan situasi di lapangan. Pihak Rusia menggunakan jalur pipa gas bawah tanah untuk menyusupkan pasukan dan peralatan perang, dengan garis pertahanan luar yang dijaga oleh tentara Korea Utara. Target utama mereka, Yurimov, terlacak berada di dalam jaringan pipa gas tersebut. Cody lalu memaparkan rencana serangan gila-gilaan yang memanfaatkan serangan drone, tembakan artileri berat, serbuan anjing pelacak militer, serta pembersihan parit dan bangunan. Ukrainian outfit's going to move in from sea, then we'll move on the farmhouse. Rencana serangan tersebut langsung memicu perdebatan panas di dalam bunker. Cody dan timnya ingin tim Joe hanya bertugas sebagai pelindung di jalur evakuasi dan tidak ikut dalam penyerbuan utama. Hal ini membuat Bobby, Tucker, dan Tukaps sangat marah karena merasa diremehkan dan tidak mau membiarkan Joe atau Cruz bergerak tanpa pengawalan mereka. Now your job is over. Jesus. It has to be her. You have your TTPs. Cody beralasan bahwa tim Joe tidak terlatih untuk menghadapi taktik perang parit modern dan serangan drone massal. Namun karena pihak intelijen membutuhkan konfirmasi identitas visual target dari pihak CIA, disepakati bahwa Cruz harus ikut dalam tim penyerbu bersama Cody. SBU cuts a shit, it doesn't end up on the front page of the fuck 0400. That means your meeting is over, ladies. Sambil menunggu jam eksekusi pada pukul 6 pagi, para anggota tim beristirahat di bunker. Salah seorang komandan lapangan memberitahu anggota tim Joe betapa mengerikannya perang di Ukraina, di mana teknologi masa depan seperti drone tempur berpadu dengan kebrutalan Perang Dunia Pertama seperti pertempuran menggunakan belati di parit-parit pertahanan. Pukul 6 pagi pun tiba. Memanfaatkan kabut tebal dari sungai untuk mengelabui penglihatan termal musuh, operasi penyerbuan resmi dimulai. We're ready. Everybody up? Tim penyerbu melepaskan anjing-anjing pelacak ganas dan kawanan drone untuk mengacaukan garis pertahanan musuh. This isn't a firefight in Paktika. Had an... Hey. Ledakan bom bunuh diri drone menghujani posisi tentara bantuan Korea Utara dan Rusia. Disusul dengan serangan cepat dari anjing ang dilepas. Dalam suasana yang sangat kacau, Cody, Joe, Cruz dan para prajurit bergerak cepat menerobos masuk ke dalam parit-parit pertahanan musuh di tengah ledakan. Cruz terus menempel ketat di belakang Cody. Saat tembakan mortir musuh menghujani area mereka dan membuat suasana makin kacau, Cody mengambil alih senapan mesin berat untuk menekan musuh. Ketika Joe berusaha membantu, Cody membentaknya dengan mendorong agar Joe tetap berlindung. Cody menegaskan bahwa keselamatan Joe adalah hal paling krusial, karena dialah satu-satunya yang bisa mengidentifikasi target utama dalam misi hidup mati ini. Penyerbuan ke dalam bangunan utama berlangsung sangat sengit. Tim penyerbu mendobrak masuk menggunakan ledakan kecil pada pintu dan melepaskan anjing-anjing pelacak untuk memburu musuh di setiap sudut ruangan. Sementara pertempuran berlangsung di dalam bangunan target, anggota tim Joe yang berada di luar bunker terlibat percecokan dengan tentara setempat. Shooting back? It is Delta. I'm supposed to be in fucking Ukraine, bro. None of us are. Petugas tersebut menyuruh mereka segera masuk ke dalam agar tidak terlihat oleh satelit pengintai Rusia yang sedang memantau area itu. Namun, Bobby dan kawan-kawan menolak keras dan memilih tetap berada di luar sebagai pengawas dan benteng perlindungan terakhir bagi timnya. Move. Di dalam bangunan, tim penyerbu berhasil menemukan jalan menuju ruangan bawah tanah yang terhubung dengan pipa gas. Mereka langsung dihujani tembakan saat membuka pintu ruangan itu.
Namun, dengan bantuan para anjing penyerang, mereka berhasil melumpuhkan tentara musuh yang berjaga di terowongan. Gak lama kemudian, mereka menemukan ruangan yang tertutup rapat. Setelah meledakkan pintu ruangan, mereka langsung bergerak masuk. Di sana, mereka menemukan target utama mereka, Alexei Yurimov, pria berjanggut kelabu yang sedang bersembunyi. Cody dan tim langsung menghabisi tentara musuh lainnya tanpa ampun. Cody dengan cepat menghajar Yurimov bertubi-tubi agar tidak bisa kabur. Left armpit. Tim lalu mencari alat pelacak yang tertanam di tubuh Yurimov dan menemukan lokasinya di bawah ketiak kiri. Setelah mengambil pelacak tersebut, kepala Yurimov ditutupi dan tangannya diikat untuk segera dibawa keluar. Proses mundur pun dimulai. Cody segera menghubungi markas untuk meminta bantuan tembakan artileri guna menekan posisi musuh di sekitar area. Tim Joe yang sudah menunggu segera menembakkan banyak bom asap untuk membutakan penglihatan drone thermal musuh yang jumlahnya sangat banyak mengejar mereka saat berlari melintasi medan terbuka yang sangat berbahaya. Sebuah kendaraan robot drone darat muncul membantu mereka menembak jatuh beberapa drone musuh. Joe berteriak memerintahkan semua orang untuk terus berlari dan melemparkan lebih banyak bom asap. Akhirnya, seluruh tim penyerbu bersama target tawanan mereka berhasil kembali ke bunker pertahanan dengan selamat. Setibanya di bunker, Joe mengonfirmasi bahwa identitas target sudah sesuai kriteria CIA. Meskipun suasana dipenuhi darah dan beberapa anggota mengalami luka-luka, Joe menegaskan bahwa tidak ada waktu untuk melakukan evaluasi, debriefing di lokasi konflik tersebut. Ia memerintahkan seluruh tim untuk segera mengemas semua perlengkapan dan bersiap angkat kaki dari Ukraina sebelum pukul 18.00. Sambil membereskan barang-barang, Joe dan Cruz sempat merenungkan betapa gilanya operasi yang baru saja mereka jalani, membunuh banyak orang hanya demi menangkap satu pion dalam perang yang sebenarnya bukan milik negara mereka. Namun Joe meminta mereka menyimpan pikiran itu dan fokus untuk keluar dari sana. Same way we came in, just backwards. Alur cerita kemudian meloncat saat Joe telah kembali ke rumahnya di Amerika Serikat pada dini hari. Dengan tubuh lelah, Joe masuk ke dalam rumah yang sunyi. Neal yang terbangun sejenak menyambut kedatangannya dengan hangat dan penuh kasih sayang, sebelum kembali tidur. Namun, momen kedamaian itu mendadak sirna, ketika pintu rumah Joe diketuk dari luar. Saat dibuka, dua pria yang mengaku sebagai polisi negara bagian meminta Joe untuk ikut keluar. Can I help you? Joe yang merasa curiga langsung menolak, dan menanyakan nama, nomor lencana, surat perintah, serta nama komandan mereka. Ketika pria itu mencoba memaksa masuk dan menyerangnya, Joe lebih dulu melumpuhkannya, lalu mengejar sampai menembak mati pria lainnya di halaman rumah. Sadar bahwa penyamaran serta lokasi rumahnya telah terbongkar dan keluarganya dalam bahaya besar, Joe langsung menelpon bantuan darurat FBI, melaporkan bahwa rumahnya diserang dan ada 2 orang tewas. Episode pertama pun berakhir di sini. Seru banget kan episode satunya? Siapa kira-kira yang ngirim 2 pembunuh misterius itu ke rumah Joe? Coba tulis teori dan pendapat kalian di kolom komentar di bawah ya. Jangan lupa buat tekan tombol like, share video ini ke teman-teman kalian sesama pecinta film aksi, dan yang paling penting, subscribe channel Cerita Singkat. Terima kasih udah nonton sampai selesai, dan sampai jumpa di video seru berikutnya.